Amin. Katakan sebelah kiri kananmu, Bapa sangat mengasihimu. Sekali lagi katakan Bapa sangat mengasihimu. Mari kita buka dalam 1 Yohanes pasal yang ke-2, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Anda sudah dapat, katakan amin. Sudah dapat, katakan amin. Oke. Sebelum kita baca ayat ini, saudaraku, perhatikan baik. Beberapa minggu yang lalu Anda belajar satu hal yang penting tentang kuasa kebangkitan Bapa kita. Setuju, katakan amin. Jadi karena dia bangkit, maka kita memiliki namanya hidup. Katakan sebelah kiri kananmu, kalau dia tidak bangkit, kita tidak bisa memiliki hidup. 1, 2, 3. Ya. Dia memberi kita hidup sehingga kita bisa menjadi manusia baru, memiliki hidup yang baru, di mana kita punya kelakuan, kita punya kesalahan ditiadakan dari kehidupan kita. Setuju, katakan amin. Oke. Yang kedua, saudaraku, dia bangkit membuat kita memiliki harapan baru. Katakan sebelah kiri kananmu, kita memiliki pengharapan di dalam dia karena kebangkitannya. 1, 2, 3. Ya. Kalau dia mati dan tidak bangkit, hilang harapan kita, kakak. Dan sia-sialah kepercayaan kita kepada Bapa. Bisa nangkap tidak sampai sini? Katakan sebelah kiri kananmu, kalau dia tidak bangkit, kita punya kepercayaan kepada dia itu sia-sia. 1, 2, 3. Iya, kenapa sia-sia? Kan kita percaya kepada sesuatu yang mati, buat apa? Kita percaya kepada yang hidup. Makanya dia mati dan dia bangkit. Supaya kamu memiliki pengharapan di dalam dia. Supaya iman percayamu tidak menjadi sia-sia. Katakan sebelah kiri kananmu, kita bersyukur, kita percaya kepada pencipta yang hidup. 1, 2, 3. Omong kuat. Kamu ini tua-tua atau masih muda? Masih muda, oke, amin. Katakan sebelah kiri kananmu, dia hidup, maka kita hidup. 1, 2, 3. Ada amin? Nah, Anda perhatikan hari ini kita mau bawa Anda kepada efek dari kebangkitan itu, teman. Jadi buat kita yang orang muda ini, kamu akan temukan dalam 1 Yohanes ini yang kamu baca, bahwa kamu akan jadi seperti apa ketika dia bangkit dan hidup, dan kamu percaya kepada dia yang hidup. Kamu yang orang muda ini, kamu akan seperti apa? Ada anak-anak akan seperti apa, orang tua akan seperti apa, orang muda akan seperti apa, di situ dituliskan. Mari kita baca bersama dalam 1 Yohanes tadi, pasal 2, 1 Yohanes 2 ayat 13 sampai 14. 2, 3. Aku menuliskan kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal dia yang dari. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah. Terus. Karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu. Anda perhatikan baik-baik, itu sebuah statement, teman. Sebuah statement atau lebih kepada yang harusnya dimiliki oleh orang yang percaya kepada yang hidup. Sekali lagi, yang harus dimiliki oleh orang yang percaya kepada dia yang menderita, mati dan bangkit dan hidup. Harusnya seperti apa? Lihat, anak-anak mengenal Bapa, orang tua mengenal dia dari mulanya, orang muda apa? Lihat, hai orang-orang muda, karena kamu telah apa? Coba baca dulu ayat yang 13 tapi untuk orang muda saja. Ayat 14 khusus orang muda saja. Coba. Yang 13, aku menulis kepada kamu, hai. Ayat yang ke-14 yang orang muda. Karena kamu lihat
Harusnya semua orang muda harus seperti apa? Yang mengalahkan si jahat, yang kuat. Katakan, orang muda tuh harusnya, yaitu orang muda yang percaya kepada Dia yang menderita, yang mati, yang bangkit dan hidup, kakak. Harusnya seperti apa? Kuat dan mengalahkan si jahat. Katakan sebelah kiri kanan, harusnya itu kamu kuat dan mengalahkan si jahat. 1, 2, 3. Tapi pertanyaannya, sering tidak orang muda itu kalah dengan si jahat? Ngomong kuat. Sering tidak orang muda itu menjadi lemah? Harusnya kan kuat, kenapa jadi lemah? Harusnya kan mengalahkan si jahat, kenapa terus dikalahkan oleh si jahat? Anda perhatikan. Padahal Anda percaya kepada Dia yang hidup. Pertanyaan ini kamu harus tanyakan dong. Status kita ketika kita percaya kepada Dia yang mati dan bangkit buat kamu dan saya, harusnya seperti ini. Orang mudanya menjadi kuat, orang mudanya mengalahkan si jahat, harusnya begitu teman. Karena ada sabda Bapa, ada perkataan Bapa atau firman itu tinggal di dalam kamu. Katakan, yang membuat kamu kuat karena ada perkataan Bapa yang hidup di dalam kamu. 1, 2, 3. Ya, firman itu kan perkataan, kata. Jadi pada mulanya adalah firman, dalam bahasa Inggrisnya word, kata. Begitu, kata, jadi suara saja. Pada mulanya adalah kata. Firman itu perkataan Bapa. Katakan sebelah kiri kananmu, kalau kamu percaya sama Dia tapi kamu lemah, siapa yang kamu percayai? 1, 2, 3. Sekali lagi saya tanya, kalau kamu percaya kepada Dia yang mati dan bangkit dan hidup, harusnya ketong jadi apa? Tapi kenapa sering lemah? Pertanyaan itu menanyakan lagi satu pertanyaan, siapa yang lu percayai? Karena kalau percaya kepada Dia yang hidup, so pasti kuat. Sudah pasti tidak lemah. Kenapa lemah semua nih? Coba lihat sebelah kiri kan. Kenapa lemah? Hari ini bisa semangat, besok loyo. Hari ini berdoa, besok sonde. Hari ini mau datang sembahyang, besok sonde. Hari ini datang pemuritan, lusa sonde datang. Coba lihat sebelah kiri kanan, munafik. Coba lihat sebelah kiri kanan, munafik. Saya mau setia kakak, saya mau belajar kakak. Katakan sebelah kiri kanan, lemah. Ngomong kuat, seperti saya ngomong, lemah. 1, 2, 3. Sambil lihat muka, lemah. Iya. Dunia ada tantangan sedikit, loyo. Orang kata-katain sedikit, kendor. Orang mulai omong sedikit, takut. Coba lihat sebelah kiri kananmu, lu percaya siapa? Coba lihat sebelah kiri kanan. Lu percaya siapa? Karena Alkitab omongnya lain. Yang dipraktekkan dalam kehidupan setiap anak muda itu berbeda, Kak. Orang muda gampang terombang-ambing. Orang muda gampang diarahkan. Orang muda gampang ditipu. Coba lihat sebelah kiri kanan. Lemah. Ngomong kuat dulu. Ya, kenapa saya selalu ngomong kamu selalu ngomong ini supaya kamu sadar kita harus kuat. Ada amin? Lihat saya. Sekali lagi saya omong. Dia menderita, dia bangkit. Dia menderita, dia mati, dia bangkit, hidup. Kita percaya sama Dia. Setuju katakan amin. Setelah kita percaya dengan sungguh kepada Dia, kita jadi kuat, Kak. Oke, jadi kuat, amin. Setelah kita kuat, kita mengalahkan si jahat. Kayak gitu. Itu dia punya rule-nya, kakak. Tapi Anda bisa lihat, orang percaya sama Dia, ketika si jahat ini datang menggoda jadi lemah. Kata 1 Yohanes pasal 2, ayat yang ke-15 bilang begini sampai 17. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Dan kamu tidak boleh masuk ke dalamnya. Siapa yang mengikuti itu dia bukan lahir dari Bapa.
Dia itu musuhnya Bapa. Lihat, yang mengikuti alurnya dunia, yang mengikuti keinginan dunia ini. Sekarang pertanyaannya, kalau you percaya sama dia, di sisi lain lu juga mengikuti alurnya dunia, lemah tidak manusia? Gitu kan. Jadi Anda perhatikan baik-baik, statusmu ketika lu percaya sama dia adalah status orang muda yang kuat dan mengalahkan si jahat. Makanya iblis, musuhmu dan musuh saya, itu sangat ketakutan ketika ada orang muda yang bangkit, yang mau berdiri bagi Bapa, yang mau hidup seturut dengan perintah Bapa, yang mau melakukan semua apa yang dirindukan oleh pencipta. Iblis, musuhmu dan musuhku, itu sangat amat ketakutan. Makanya iblis selalu menyebarkan apa? Ketakutan, kecemasan, kebimbangan, kekhawatiran, supaya manusia menjadi lemah. Anda perhatikan, Mazmur pasal 1. Buka. Mazmur 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. 1. Yang tidak berdiri jalan orang berdosa. 2. Yang ketiga apa? Sekarang saya kasih tahu kamu. Yang buat kita tidak kuat, ini manusia dong. Yang membuat ketong lemah, nih. Yang membuat kita nih, setan menang terus, nih, ini. Kita ini selalu dibawa, lihat. Tidak begini, kalau Alkitab bilang tidak. Kalau selalu dalam kehidupan, yang berjalan menurut nasihat orang fasik. Selalu kita ini punya figur, Kak. Orang Kristen ini kan selalu punya figur. Figurnya ini bukan Bapa lagi, melainkan manusia. Dia suka mati ini pendeta. Dia suka mati ini hamba Tuhan. Woi, pokoknya kalau satu malam dia cerita ini hamba Tuhan, kasih tahu sebelah kiri kananmu, dia tidur. Pokoknya dia cerita dari ujung sampai ujung. Pokoknya dia paling tahu ini hamba Tuhan pun hidup. Pokoknya dia pun gaya khotbah, dia pun apa lagi? Dia pun lucu-lucunya, dia pun titik koma semua. Sampai wallpapernya di dalam handphone itu pendetanya. Coba lihat sebelah kiri kanan, awi. Bukan mai tua ko, bukan bayi tua ko, atau gambar Tuhan Yesus di situ, kok sonde pendeta. Coba kasih tahu sebelah kiri kanan, baik juga. Tapi hati-hati, akhirnya kita mengidolakan manusia, itu salah di hadapan Bapa. Amin. Ada manusia yang kita idola, ada artis-artis, ya kan? Ini artis rohani, Kafi. Ya lu tahu. Kok dia omong Tuhan, dia waktu dapat piala citra, dia bilang karena Tuhan Yesus. Jadi beta fans dia, Kak. Awi, lu tahu dia penghidup setiap hari dalam kehidupannya, dalam entertainment. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Orang fasik itu orang yang tahu kebenaran. Orang tahu yang benar, tapi tidak mau hidup di jalan yang benar. Dia lebih mengikuti dunia ini. Sehingga kadang-kadang kita memiliki figur yang salah. Makanya kenapa Bapak bilang, jangan melihat manusia, lihat itu Bapak selalu. Kenapa? Manusia selalu mengecewakan. Ketika kita mengutamakan yang kelihatan, ketika yang kelihatan itu mengecewakan, katong akan apa? Punya efeknya kepada yang tidak kelihatan. Yang buat siapa, yang kenanya siapa. Selalu begitu toh. Beta son percaya hamba Tuhan lah. Beta son percaya Tuhan juga. Coba lihat sebelah kiri kanan, yang buat itu manusia. Ya lu makan manusia, jangan lu sangkut paut dengan Bapa. Bisa nangkap sampai sini. Lihat, selalu tidak kamu mengikuti nasihat orang fasik tanpa sadar iya. Tanpa kita melihat ini orang ini hidupnya bibit bebet bobotnya, hidupnya menghasilkan buah yang benar atau tidak. Yang penting dia buka Alkitab, dia berdoa dalam nama Yesus, ini Tuhan sudah ini. Coba lihat sebelah kiri kanan. Makanya belajar. Omong kuat coba. Belajar. Disuruh datang kelas, itu datang. Jangan minggu ini datang, minggu depan sonde. Lu mau tahu apa? Nanti yang satu datang bilang begini yang benar. Lu bilang iya. Satu datang bilang ini yang paling benar. Oh iya begitu ya. Satu bilang begini, kata lu mau dapat terima urapan karunia roh. Buka. Buka apa? Buka hati maksudnya. Terima. Lihat, nasihat orang fasik berbahaya tidak kakak?
Fasik itu tamengnya itu kelihatannya rohani, tapi hidupnya itu jauh dari Bapa. Maka hati-hatilah. Maka peganglah Alkitabmu itu sebagai pedoman dalam hidupmu. Sehingga ketika lu melangkah, nasihat yang paling efektif adalah kitab sucimu. Alkitabmu. Setuju, katakan amin. Kadang-kadang manusia kasih kita saran itu kelihatan rohani. Tapi ternyata ujung-ujungnya menuju kepada maut. Hati-hati dengan kefasikan. Yang kedua, yang membuat kita menjadi lemah, menjadi tidak kuat, dan akhirnya kita dikalahkan oleh si iblis apa? Lihat, jalan orang berdosa yang selalu kita lalui. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, baliknya, yang selalu berdiri di jalan orang berdosa. Beta son mau di situ kak, tapi lupung tapi ini enak sekali di jalan orang berdosa. Karena jalan orang berdosa selalu enak dan gampang. Coba lihat sebelah kiri kananmu, ada dua jalan yang lebar dan sempit. Tahu tuh itu lagu tahu? Di dalam dunia, ayo nyanyi. Ada dua jalan, apa lagi? Lebar dan sempit. Mana? Yang lebar? Tapi orang lebih suka di situ. Kenapa? Yang lebar itu kan enak. Semua yang menyenangkan. Semua yang gampang. Pakai jalurnya, tidak pakai proses. Langsung plus jadi. Itu yang besar kak. Tapi yang sempit, nyanyi lanjut. Tapi orang sudah suka. Orang lebih suka di jalan yang lebar kak. Lihat kakak. Padahal dia mati, dia bangkit, dia hidup kakak. Tapi orang tidak suka di jalan yang dia bilang sempit itu kak. Orang lebih suka di jalan orang berdosa. Kenapa? Gampang nah. Mau apa-apa? Jalan potong tuh, jalan pintas tuh. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Hati-hati, jalan berdosa, orang berdosa tuh memang enak. Tapi jiwa mati, 1, 2, 3. Iblis kuasai. Iblis hantam sandia. Lihat, yang ketiga. Apa? Yang tidak duduk dalam kumpulan. Lu kalau son ada kerja, stop lu omong orang punama. Setuju, katakan amin. Itu yang bikin lu tuh lemah. Saya nangkap. Lu lagi cerita lu punya masalah. Yang kasih nasihat orang fasik. Yang kasih jalan orang berdosa, yang suka jalan orang berdosa. Plus lagi, yang suka kasih rendah orang punama. Lu cerita di dia, maka lu lemah memang. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Jangan pernah buru-buru menceritakan semua hal tentang dirimu kepada temanmu. Karena satu waktu dia akan jadi lawanmu. Amin. Sekali lagi, ulang. Jangan buru-buru menceritakan semua tentang dirimu kepada temanmu. Karena satu waktu dia bisa jadi lawanmu. Ketika dia jadi lawanmu, semua kelemahanmu sudah dia ketahui. Maka dia akan umbar semua apa yang pernah lu ceritakan kepada dia. Kasih tahu sebelah kiri kanan, maka dia pakai otak. Katakan sebelah kiri kanan, pakai otak. Makanya lebih baik semuanya disimpan di dalam. Iya. Semua perkara itu simpanlah di dalam hatimu. Disimpan, tapi Kak Victor sesak, sudah biar sesak. Kemana beta bisa keluar? Ada ruangan doa, ada hadirat Bapak, curhat dan dia tuh. Tapi beta butuh ada yang menguatkan. Kakak, lu curhat semua dan dia, kakak dia datang menguatkan kamu. Tergantung dengan siapa lu cerita. Saya akan cerita dengan satu kakak rohani, lu tahu dia baik. Saya paling mengajar orang begini, sukanya begini. Jadilah pribadi yang bergantung sama Tuhan atau Bapa, bukan bergantung sama hamba Tuhan. Kenapa? Karena kamu akan melatih diri kamu sendiri memiliki figur yang benar, yaitu Bapa sendiri. Ada amin? Kamu yang kedua, kamu ketika terus bergantung sama dia, imanmu itu akan bertumbuh. Kenapa? Imanmu yang menyelamatkanmu. Imanmu yang membuat kamu tuh memiliki kuasa dan otoritas kak.
Jadi ketika kamu punya iman kepada Bapa tetapi masih pakai perantaranya manusia, hamba Tuhan, kamu akan lebih condong kepada yang kelihatan. Makanya ada masalah sedikit, kau tempi hamba Tuhan, kau doa cek. Ini Tuhan omong apa kira-kira? Ada masalah apa di rumah tangga ini? Kok ini main sakit, penyakit terus. Lu pergi di dokter sana, mangkali ada tumor kok, ada kanker, ini tidak main semua di sini nih. Sedikit doa cek itu hamba Tuhan ke dokter saja. Ada yang bilang gini, tidak usah minum obat. Berdoa saya pakai minyak. Kakak, amin juga. Saya tidak bilang tidak baik. Imanmu menyelamatkanmu. Kalau memang tidak mau minum obat, harus pakai ini oles-oles segala macam. Saya rasa tidak usah pakai oles, tidak usah pakai minyak, tidak usah pakai apa-apa sudah. Lu minum air putih sah. Ya toh, ada amin. Kalau pakai doa kan harus ada yang mendoakan. Kalau minyak, kalau ini Pak Tua yang berdoa nih minyak mujarab nah. Kalau Bapak Tua yang berdoa nih air berubah nah, pasti sembuh nah. Ya saya bersaksi, saya punya beberapa waktu saya pelayanan di satu wilayah namanya Keraksaan di Jawa Timur, di bawah kaki Gunung Bromo. Itu ada bapak-bapak mau melepas setan. Dia bilang, Pak Victor saya ini sudah sekian tahun, ini dia punya pabrik tembakau. Saya bilang, aduh Pak pakai apa? Semua golok ada darah. Obat-obatan satu bokor. Aduh. Belum ikatan-ikatan pakai ayat-ayat suci. Mau ayat suci yang dari agama apa dia punya ada. Termasuk ada masmur-masmur di dalam. Wih, jimat ini kakak. Kita bilang, wih Bapak sakti ini mah, orang potong sudah ditembus. Pak Fik, dia bilang begitu. Bilang gini, saya bilang, mau ke mana Pak? Saya mau lepas semuanya. Oke. Saya tidak bisa doa kasih lepas. Dia, buat apa Pak datang sini kalau doa tidak bisa kasih lepas saya? Yang bisa kasih lepas Bapak sendiri. Pendeta saya tidak ajar begitu. Pendeta saya minta tolong Pak untuk, tidak. Kalau ini lain. Pak yang melepaskan Pak pun diri sendiri. Minum air doa sendiri. Lepas buang itu setan-setan di laut. Pak berdoa sendiri. Hai begitu lagi. Gampang sekali. Gampang. Makanya uang tidak keluar banyak pasti. Karena di otak kan Cina. Otak udah ya bis. Dan pada akhirnya imannya bertumbuh. Kenapa? Dia rasa lepas sendiri. Suami istri rasa kok kami beda ya Pak. Iya karena imanmu. Ini buang di laut ya. Iya buang di laut. Di tengah-tengah laut. Tengah-tengah laut. Pak bisa antar, saya antar. Ini kita doa ke mana? Di dalam nama Yesus lepas. Oh begitu saja. Begitu saja. Kok singkat sekali ya? Sekarang saya tanya, Pak rasa singkat itu, kemudian Pak rasa apa? Kok singkat, cepat, lugas, dan kami terlepas. Nah, itu yang Bapak cari toh. Daripada harus pakai air lagi, Bapak mandi lagi, Bapak bikin ini lagi. Capek tidak? Capek. Lebih gampang yang mana? Imanku menyelamatkan aku. Sekarang saya tanya Anda. Dia akan merasa bahwa ini karena Pak Victor yang doa. Sondeka. Tapi karena imannya dia dan istrinya membuat mereka terlepas dari ikatan perdukunan, ikatan santet, ikatan semua yang tidak benar. Kamu bisa bayangkan itu susetan apa kabar kakak ini di Jawa. Kalau alur memang terbang siang-siang kak. Kalau di sana tuh pagi, siang, sore, malam. Saudara perhatikan ini baik-baik kakak. Sesuatu yang penting untuk kamu tuh terima baik-baik. Katong sudah punya kodrat itu orang muda tuh kuat. Dan katong punya kekuatan untuk mengalahkan si jahat. Itu sudah ada kak. Kenapa? Karena lu percaya kepada dia yang mati, bangkit, dan hidup. Ketika lu percaya sama dia yang itu kakak, kamu langsung kuat kak sebenarnya. Tapi kenapa kau masih lemah? Ini manusia ini, tiga ini. Kau masih suka mengikuti jalan orang fasik, di jalan orang berdosa kau masih suka. Kemudian kau masih suka kumpul, kemudian omong-omong orang punama, menjelekan orang punama. Saya mau kasih tahu kamu. Kamu dulu ada orang menjelekan orang, kamu tidak tahu waktu lu pulang orang kasih jelek sama lu. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Hindari. Usahakan punya teman sedikit, jangan banyak. 1, 2, 3. Lebih baik tidak dikenal oleh banyak orang. Kenapa? Hidupmu aman dan tentram dan senang. Coba lu jadi orang yang dikenal oleh semua orang. Susah hidup lu.
Apapun dicari tahu. Semua lupu TTP-nya dicari tahu. Sampai lupu ikat pinggang pun harga berapa dicari tahu. Coba lihat sebelah kiri kanan, gila kau sonde. Lu baru jalan ada mobil baru saja satu, lu, wih, kafe nggak usah beli mobil kok. Ya, orang tenar. Kalau bahasa di sini bilang orang enak. Enak nah. Arnome jalan besok lagi su motor gede. Wih. Sonde beta ada pinjam sah. Wih, pinjam ah. Ingat, lu duduk dengan mencemooh orang. Kemudian lu keluar dari kelompok pencemooh, orang yang mencemooh itu sedang mencemooh lu. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, hati-hati kak. Ya, senang gak sampai sini kakak. Jadi yang membuat kita lemah itu apa? Kata-kata orang. Mau maju, lu yakin? Boleh ke lu ini bisa kok. Jadi menurut kak, karena beta kayak kurang yakin. Aduh, karena nih beta semua maju, beta, kak ini. Kak dapat karena mana kak? Apalagi ini hamba Tuhan tuh, ini fasik pekerjaan. Kak yakin kok mulai makan puji tuh. Kayaknya belum waktu Tuhan. Aduh, karena mana beta siap semua belum waktu Tuhan. Hati-hati kak. Yang membuat kita lemah tuh kadang-kadang orang di sekeliling katong yang katong percaya sekali. Beda. Kalau engkau ini orang pilihan Bapa, yang disuruh Bapa untuk diam di kaki Bapa, tapi lu punya hati keras, pilamar kerja di mana-mana. Kemudian lu datang kasih tahu saya bilang bertobatlah engkau dan masuklah ruang doa dan minta ampunlah sama Bapa. Lu pun tugas itu di sini, tidak ada kemana-mana. Oh begitu kak, ya minta maaf kakak sudah sakiti Bapa. Saya bilang amin. Iya toh. Ya karena memang ada orang yang memang tugasnya jalannya lurus. Bukan jalannya bengkok kiri kanan untuk lurus. Kamu ngerti jalan bengkok untuk lurus? Artinya lu tuh jalannya hidupnya di benar. Tapi ada ke bengkok kiri itu tuh cari uang, cari hidup supaya lu hidup. Ada orang yang tidak perlu kerja, dia hanya cuma melayani Bapa 100%. Dia hidup hanya bangun pagi, berdoa, baca Alkitab, sharing dengan Bapa, dengar suara Bapa, tulis. Menyampaikan. Begitu, ada orang yang hidup begitu. Jadi lu jangan iri. Kalau lu mau jadi kayak begitu ya sudah. Masuk di hadirat Tuhan kemudian Bapak saya mau kayak begitu. Sudah siap bayar harga. Bayar harga sudah. Punya iman yang gila. Harus punya iman yang gila. Setuju katakan amin. Tapi kalau belum sanggup kerjalah. Usahalah. Ada amin? Tidak ada yang salah. Setuju katakan amin. Kan sudah ada porsi-porsinya. Ada porsinya pengusaha apotik. Ada porsinya pengusaha ikan. Ada porsinya pengusaha murah senyum, ya kan? Tambal-tambal ban, cuci-cuci motor, cuci-cuci helm. Sebentar lagi sudah cuci helm, cuci sepatu. Ya, tolong ya di murah senyum ada buka cuci helm dan cuci sepatu. Ya toh, ada yang cetak-cetak undangan, porsinya masing-masing. Adanya kirim-kirim barang dong. Ya toh, adanya cuma tanda tangan sah. Kau pikir tanda tangan tidak kerja? Saya kalau lihat kakak Paul, di pemberkas tinggi begini tanda tangan. Kalau dia tidak tanda tangan, yang di sana tidak ACC untuk motor keluar. Itu Paul pak. Asik toh? Asik. Tiap bulan dapat doi. Melebihi target terus, melebihi target terus, melebihi target terus, melebihi target terus. Melebihi target terus, makanya sampai hari ini belum sampai target. Yang lain, kalau yang itu sudah sampai. Jadi Anda perhatikan ini baik-baik teman. Kadang-kadang yang menjatuhkan katong itu siapa? Orang-orang di sekeliling katong yang katong percaya ini. Makanya hati-hati, menyimak semua perkataan itu harus dengan benar. Mau maju, sabar dulu. Tuhan belum ngomong. Coba lihat sebelah kiri kananmu, hati-hati. Hati-hati. Mau maju, langsung bilang gini, lu model begini nih. Kau tahu lu begini. Lu ngomong apa di depan ini anak-anak dong. Coba lihat sebelah kiri kananmu.
Itu yang bikin lu menjadi lemah. Maka kamu harus belajar mengimani apa yang Tuhan kasih buat kamu. Itu bisa membuat kamu menjadi serupa dengan apa yang Bapak inginkan. Ada amin kakak? Bisa nangkap sampai di sini? Sederhana sekali hari ini kak. Tapi sebenarnya itulah kehidupanmu setiap hari. Lu percaya sama dia, tapi lu lemah. Padahal ketika lu percaya, seharusnya kita jadi orang kuat. Kita menjadi orang yang hidup di dalam sabdanya. Dan kita mengalahkan yang si jahat ini kakak. Tapi realitanya dalam kehidupan orang kakak, manusia banyak yang menjadi munafik. Kelihatannya rohani tapi hatinya busuk. Pikirannya cabul. Semuanya tidak benar kakak. Kelihatan di muka orang kelihatan baik. Kakak, sebaik-baiknya kamu menutupi kalian punya kebusukan dalam diri, satu waktu kelak akan terbongkar. Dan waktu kelak itu terbongkar kakak, kau dalam posisi sudah ada di puncak, baru terbongkar, itu memalukan dan memilukan hati. Makanya perbaiki dirimu, setuju katakan amin. Jaga diri kamu sedemikian rupa, supaya kamu tetap ada di posisi yang diinginkan Bapa, kuat dan mengalahkan si jahat, setuju katakan amin. Karena ada apa? Firman Bapa yang hidup di dalam kamu. Maka buka Mazmur 119. Yang terakhir. Ayat 9. Dua, tiga. Dengan apakah? Dengan, kamu lihat, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya itu bersih tetap bersih. Dengan menjaganya sesuai dengan sabda Bapa. Kamu lihat tadi di dalam 1 Yohanes. Sebab sabda itu, perkataan itu, firman itu tinggal di dalam kamu. Makanya kamu jadi kuat, makanya kamu apa? Mengalahkan si jahat. Lihat. Poinnya penting kak, Mazmur 1. Tetapi yang kesukaannya ialah merenungkan sabda itu siang dan malam kakak. Artinya apa kakak? Poin pentingnya di dalam diri kamu harus kamu perhatikan kakak. Adalah yang membuat kamu semakin kuat dan mampu mengalahkan si jahat. Adalah ketika kamu ada dalam lingkaran perkataan Bapa kakak. Kamu ada dalam lingkaran itu dan dikuasai penuh oleh firman Bapa. Kamu kuat kakak. Tapi kalau yang di otak kamu itu bukan firman, di hati kamu bukan perkataan Bapa, yang ada hanya yang lain, sen bisa kuat kak. Dapat masalah sedikit, goyang. Dapat tekanan sedikit, goyang. Dapat hantaman sedikit, lari. Dapat cibiran sedikit, mulai drop. Kenapa? Yang di otak lu itu lain, bukan firmannya. Yang di hatimu itu bukan firmannya, tapi lain kak. Baca ayat 1. Sampai 8. Laki-laki duluan. Bersaut-sautan. Yang ganjil laki-laki, yang genap perempuan. 2, 3. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya, yang hidup menurut yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu. Amin. 7. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku, ayat yang ke-8, 2, 3. Ada amin. Kamu lihat, kata Alkitab bilang apa? Kalau aku dalam firmanmu, aku tidak akan pernah mendapat malu. Kata malu itu apa? Kalah. Malu tidak kalau orang kalah? Malu tidak kalau kalah? Malu tidak kalau kamu tidak kuat? Malu kak. Tapi kalau kamu ada dalam firman-Nya, kamu menuruti apa yang diperintahkannya, hidup seturut dengan hukum dan ketetapannya, kamu lihat, kuat kakak. Kamu tidak akan pernah dapat malu. Kata Mazmur 1 bilang apa? Yang hidupnya akan seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Apa?
yang akan menghasilkan buah pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya? Sekarang saya tanya, itu malu? Tapi sesuatu yang bisa dibanggakan. Setuju, katakan amin. Sesuatu yang membuat kamu berbeda dengan orang lain, kakak. Jadi berbeda dengan orang lain bukan karena kewibawaanmu, kak. Bukan karena uangmu. Bukan karena saja prestasi kamu, kak. Bukan itu, Kak. Tapi ketika orang-orang hidup benar di dalam Bapa, kakak, kamu punya aura tuh berbeda, kak. Kamu hadir saja, kamu tuh berbeda. Orang akan melihat satu perbandingan antara hidupmu dengan yang lain. Kamu tidak usah kasih tahu siapa kamu, orang akan tahu siapa kamu. Dengan apa? Dengan kehadiranmu. Kenapa? Ada sesuatu yang baik, yang benar, yang keluar dari diri kamu tanpa kamu sadar. Makanya kenapa pentingnya kamu orang muda tuh hidup di dalam firman-Nya. Hidup di dalam kebenaran yang benar ini, kak. Kalau tidak, katong akan menjadi orang yang selalu dicibir. Dan katong hanya terus mendapat yang malu. Tidak boleh. Padahal kita ditetapkan Tuhan untuk apa, kak? Menjadi apa? Kuat dan mengalahkan si jahat. Predikat itu, status itu harus melekat di dalam diri kamu dan saya. Supaya kamu bisa apa? Membawa banyak orang mengenal pribadi Bapa dengan benar. Jangan sampai lewat hidupmu orang lain tidak mau ikut Bapa. Kenapa? Orang memakai patokannya kamu. Hei, saya ikut Tuhan model ke dia, berat. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Ikuti apa yang Bapa mau. Hidupi seturut firman-Nya. Kau akan menjadi kuat dan mengalahkan si jahat. 1, 2, 3. Ada amin? Yang terakhir, karena kamu percaya kepada Dia yang menderita dan yang mati dan yang bangkit dan hidup buat kamu dan saya. Sehingga tidak ada yang namanya kepercayaan yang sia-sia. Kalau kamu percaya sama Dia, sudah pasti kamu kuat. Kamu hidup di dalam firman-Nya, yaitu melakukan apa yang Dia perintahkan dengan sungguh-sungguh. Maka kamu tidak akan pernah dapat malu, kata Mazmur 119. Kata Mazmur pasal 1, kamu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak akan pernah layu daunnya. Apa saja diperbuatnya berhak. Kamu jangan di otak kamu pikir doi, pikir berkat jasmani. Bukan itu, Kak. Berkat jasmani itu efek, kak. Tapi yang disebut dengan menghasilkan buah, itu ada 8 buah. Buah roh, buah kasih, buah kebenaran, buah keadilan, buah pelayanan, dan beberapa buah yang lain. Kamu bisa bayangkan, itu yang harus kamu hasilkan sebagai orang percaya. Daun tidak akan pernah layu. Kamu bayangkan, daun itu bicara tentang apa, kakak? Kemakmuran. Daun bicara tentang apa? Berkat misalnya. Bisa ada berkat? Bisa. Makanya Bapak bilang apa? Kamu akan dicukupi. Mau lebih? Lebih bisa lebih, kak. Tapi Dia mengajar kamu dan saya tentang apa? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Tidak perlu lebih. Kalaupun lebih ya itu bonus. Itu tambahan. Setuju, katakan amin. Ada amin? Apa saja yang diperbuat itu berhasil. Berhasil dalam hal apa, kakak? Kata 2 Petrus pasal 1 ayat 8. Kamu akan dibuat menjadi giat dan berhasil di dalam pengenalan yang benar akan Bapa. Jadi berhasil dalam di sini adalah apa? Kamu dibuat benar-benar mengenal Bapa, plus Bapa mengenal kamu dan saya. Ada amin? Itu anak muda. Makanya jangan jadi anak muda Kristen yang biasa-biasa saja. Tapi harus punya satu komitmen dalam diri. Saya percaya sama Dia yang sudah menderita, yang sudah mati, dan yang bangkit buat beta. Maka beta harus jadi kuat. Beta harus bisa mengalahkan si jahat. Makanya kamu harus apa? Hidup di dalam firman-Nya. Ada amin? Melakukan apa yang diperintahkannya. Jangan mengikuti dunia ini. Iblis pakai manusia ini 3 tadi. Orang fasik, jalan orang berdosa, pencemooh. Iblis pakai apa yang ketiga, yang terakhir? Keinginanmu, keinginan daging, keinginan mata, gangguan hidup. Lawan semuanya. Supaya lu bisa berkemenangan. Kalau sudah kalah terus, bikin malu Tuhan saja. Ada yang sudah tarik nafas. Ini kali beta harus menang, harus. Ini kali setan harus beta injak di beta leher. Jangan satu laki-laki datang bilang, aku cinta padamu dari pertama kali bertemu dengan dirimu. Mati. Kemudian lu jawab, aku juga mencintaimu ketika aku melihat engkau datang dengan pemakai itu kutang, astaga.
Kamu jatuh cinta sama dia karena apa? Matanya. Hai? Ada orang yang jatuh cinta dengan seseorang karena matanya. Ada di sini jatuh cinta dengan orang karena matanya? Ada? Ada, dalam hati sudah. Saya jatuh cinta dengan dia gara-gara lihat betisnya. Ada yang jatuh cinta gara-gara lihat rambutnya. Aneh manusia sekarang ya. Iman sonde kuat boleh begitu. Orang jatuh cinta itu harus lihat bibit, bebet, bobot. Makanya jatuh cinta itu tidak boleh pakai perasaan, pakai otak. Nanti menikah baru pakai perasaan, semuanya diungkapkan, dikeluarkan semuanya. Baru mau jatuh cinta sudah pakai perasaan. Terakhir ditolak, cinta ditolak, dukun bertindak. Cinta ditolak, liliba memanggil. Aduh. Kesel sebelah kiri kanan, pakai otak ingat pakai otak nona, pakai otak, jangan pakai perasaan. 1, 2, 3. Jadi kalau laki-laki datang itu tunjukkan bahwa kau tuh orang muda yang kuat dan mengalahkan si jahat. Jadi amin, kau kuat sekali. Jadi kalau laki-laki itu datang betul-betul kau anggap itu si jahat ini yang datang. Yang cowok juga begitu. Ini bahaya ini kalau ini. Berpikirlah seperti Kristus berpikir. Kenapa? Kalau Kristus berpikir selalu kepentingannya adalah Bapa. Tapi kalau kita yang berpikir dengan pikiran kita selalu berpikir tentang apa untungnya buat saya. Dan itulah kesalahan terbesarnya anak muda. Apa untungnya buat saya berdoa? Apa untung saya melayani Bapa? Apa untungnya saya? Apa untung? Tiap hari kafik terus berdoa. Tidak ada berhenti-berhenti. Ya kok memang, sekarang saya tanya kamu. Sekarang ambil kopun tangan, ambil tangan. Angkat tangan. Sorry. Ambil tangan lagi. Taruh di hidung. Kamu bisa bertahan berapa jam? 5 detik. Nafas itu adalah doa. Doa itu seperti nafas hidupmu. Kalau lu sudah berdoa, tidak bernafas. Makanya berdoalah setiap hari. Dong di sini yang tiap hari dan saya di sini, sudah berdoa. Bangun pagi, sudah berdoa. Sudah berdoa. Duduk bercerita, sudah doa. Sampai dong pusing, laki-laki ini tidak ada kerja lain kuahnya. Memang kerja saya adalah tanya lu. Jadi lu tidak bisa menggantikan itu pekerjaan dari saya. Saya akan tanya, berdoa. Saya punya masalah yang banyak, doa. Kafik beta sudah bisa lagi, sudah ada kebuntuan yang berat, berdoa. Saya sudah tidak bisa lari kemana ke siapa-siapa, lari ke Tuhan. Saya tidak bisa tolong lu, hanya bisa berdoa. Itu suka fik, berdoa saja. Habis dia balas saya bilang, tidak ada kata lain kok kakak. Saya ini lagi putus asa, kakaknya suruh saya berdoa. Saya mau ngomong apa? Karena itu adalah bagian dari proses hidupmu. Ya doa. Jadi kalau saya nanti WA kamu, SMS kamu, suruh berdoa. Jangan kamu putus asa dengan saya. Kamu jengkel, saya tidak boleh. Kenapa itu pekerjaan saya? Ada Amin Eka Vengo. Kenapa tidak datang sembahyang? Kenapa tidak datang berdoa? Kenapa tidak datang ibadah? Kenapa kamu tidak datang ke permuri? Ini laki-laki kau tanya kayak perempuan saja tanya tiap hari begitu. Ya begitulah saya. Kenapa? Lebih baik saya tanya kamu satu hari di hadirat Bapak itu berapa kali daripada saya tanya ini hari pesta di mana saja. Satu hari pergi di 2 pesta sekalian kok. Oh pergi di mana hari ini? Pergi hangout di mana? Pergi healing di mana? Oh jalan-jalan sama istri. Iya enak ya, asik ya. Iya jalan di sana, amin. Ada yang jalan-jalan sampai di Bena sana, ada di sini. Saya bilang asik ya pemandangannya, asik Kafik. Sekali-sekali kata pikema dan Kafik ya. Saya bilang boleh. Nanti aja dempau ya. Iya. Dia bilang kema di mana? Oh, itu di mana Gunung Timau sana. Dia pikir-pikir Gunung Timau beta mau lihat apa? Lihat bintang. Ya. Tapi saya bilang kita sampai sana kita harus berdoa. Kita harus menyanyi, kau jalan dan beta. So pasti rohani, soalnya ada lu cerita yang lain toh. Ada amin. Jangan tinggalkan identitasmu kakak. Lu anak Bapak, bukan munafik ya. Kebanyakan tuh banyak yang munafik supaya orang tahu dia rohani. Saya siapkan minum. Kalau bertamu siapkan minum. Bilang, mari minum. Kak, ketondoan loh. Kita lihat dari ujung kepala pun juga.
Oh ya, hamba Tuhan ya, berdoa. Ini air putih ini. Maksudnya beta tuh lu angkat tuh namanya WC. Tidak usah lu berdoa berkat lagi ini air putih, lu berkati beta lagi segala. Amin amin, tidak apa-apa. Tapi kita nih tahu motivasi lu kayak apa. Karena kita kadang-kadang agamawi, sehingga bertamu di orang tuh pas orang kasih ketua air minum tuh kan kebiasaannya. Sebelum kita makan, kita sekalipun ini hanya cuma selingan, tapi kita berdoa dulu ya. Kasih sebelah kiri kanan. Baik, tapi kalau motivasi kamu supaya kasih tunjuk di orang bahwa lu orang rohani, lu salah. Lebih jadilah dirimu sendiri, ambil makan dalam nama Yesus. Bismillah. Dalam nama Yesus. Ambil. Kalau mau oke rohani lagi, kadang-kadang ada yang lebih lama lagi di kampung itu. Situ minum sebab kakak, semua baik kakak. Tapi kalau dengan motivasi untuk menunjukkan kamu orang rohani, kamu salah kaprah. Berarti kamu sedang mempermalukan diri kamu. Tinggallah di dalam firman. Lakukanlah seturut dengan apa yang Bapak inginkan. Bukan supaya orang mengakui kamu. Tapi carilah kehendak Bapa supaya Bapa membawa kamu semakin mengenal dirinya dan dia mengenal kamu semakin lebih dan lebih lagi. Ada amin? Jadilah orang muda yang kuat dan kamu orang muda sudah ditentukan dari awal untuk mengalahkan si jahat. Jangan pernah membiarkan kamu jatuh, dikuasai oleh iblis dan menjadi alatnya iblis. Pastikan kamu kuat karena kamu ada dalam firman-Nya. Pastikan kamu mengalahkan si jahat karena kamu ada dalam firman-Nya. Ada amin? Mari tundukkan kepala.